Presiden Joko Widodo mengungkapkan berbagai poin penting terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun 2022. KEM PPKF RAPBN tahun 2022 telah disepakati dalam rapat kerja bertempat di ruang rapat Komisi 11 DPR RI pada 8 Juni lalu. Saat itu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR telah menetapkan asumsi makro dan target pembangunan. Terdapat 3 perubahan yang diputuskan. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditetapkan menjadi 13.900 hingga 14.800. Kedua, harga minyak mentah Indonesia atau ICP berdasarkan kesepakatan naik menjadi 55 hingga 70 US dollar per barel. Ketiga, lifting minyak bumi menjadi 686.000 hingga 750.000 barel per hari. Dan lifting gas bumi sebesar 1.031 hingga 1.200 juta barel minyak ekuivalen per hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,07% year on year dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% year on year. Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi (INA), dan sistem OSS berbasis risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik. Diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural, serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas yaitu 5,5%. Namun harus tetap waspada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per
US dollar. Dan suku bunga surat utang negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US dollar per barel. Lifting minyak, gas, dan bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan COVID-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko, agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat terjaga. Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent, yang hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan sosial. Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil. Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dan kehati-hatian melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal, menuju ke defisit maksimal 3% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2023. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, pada tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Karena itu, pemerintah menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipat terhadap kondisi ketidakpastian. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar 2.708,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.938,3 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770,4 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255,3 triliun rupiah atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Untuk penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga ke daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 427,5 triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial di TKS dan mensinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM disiapkan anggaran pendidikan sebesar 541,7 triliun rupiah. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global, dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga
jati diri budaya bangsa. Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada 3 hal. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset, terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain, mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat. Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK fisik berbasis kontrak dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian, lembaga, dan TKDD, serta memprioritaskan pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor-sektor prioritas. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran dana otsus menjadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai dengan 6,3%.
tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai dengan 9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan rasio Gini di kisaran 0,376 sampai dengan 0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 sampai dengan 73,46. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang saya hormati, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto. Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia dan berita acara serah terima dokumen dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara Dr. TB Haji Aceh Hasan Syadzili MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sejenak mari kita sucikan hati kita, menundukkan kepala kita, mengangkat tangan dan bertengadah
untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan kami memimpin doa dengan tata cara ajaran agama Islam. Bagi yang non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa ainahu min jamalik fa asbaha fariham masrura muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Qahhar, ya Jabbar, wahai Zat Maha Perkasa. 1,5 tahun sudah kami dan seluruh hamba-hambamu diberikan cobaan olehmu melalui makhlukmu yang disebut dengan corona. Bahkan melawan makhlukmu yang tak terlihat saja kami tak kuasa, ya Allah. Sungguh kami lemah di hadapan-Mu, ya Allah. Betapa kecil dan tiada daya apapun yang kami miliki di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Allah yang Maha Pengampun dan Zat penerima taubat. Kami sangat sadar bahwa Engkau adalah Maha Perkasa. Jika COVID yang Engkau timpakan kepada kami karena kesombongan kami, karena dosa-dosa kami, karena kemaksiatan kami, karena kerakusan kami, karena arogansi kami, karena kelalaian kami atas ajaran-Mu, karena perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Sungguh kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Bahwa sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang tak berdaya, yang tak kuasa di tengah keperkasaanmu yang menguasai langit, bumi, dan segala isinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Allahumma adfa'anna al-ghala wal wabala wal waba wal corona wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min jami'i buldani ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari segala malapetaka,
bala dan bencana, penyakit corona, kekejian dan kemungkaran, perselisihan yang menimbulkan perpecahan, kekejaman dan peperangan yang tampak maupun yang tersembunyi di negara yang kami cintai ini dan seluruh dunia. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma amanna fi awtanina wa adim ni'matal amni wal istiqrara fi biladina wa ya Rabbana aslih a'immatana wa wulati umurina wa ayyidhum bil haqq wa hayyi lahumul bitanatas salihah allati tu'inuhum 'alal khair. Ya Allah, tentamkanlah kami di negeri kami yang kami cintai. Jagalah nikmat ketentraman dan kestabilan di negeri kami. Duhai Engkau, Tuhan kami, tempat mengadunya kami tanpa rasa takut dan khawatir. Bimbinglah para pemimpin kami dan orang-orang yang telah diberikan kepercayaan dalam memegang urusan kami. Bantulah mereka dengan kebenaran dan anugerahkanlah bagi mereka orang-orang yang baik yang dapat membantunya untuk berbuat kebaikan. Allahumma waffiqna wa a'immatana lima fihi khairul bilad wal ibad ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bimbinglah kami dan para pemimpin kami untuk kebaikan bangsa kami dan warga negara kami. Wahai Engkau, Sang Pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah disebabkan dosa-dosa kami, Engkau jadikan pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu, sehingga Engkau tidak lagi menyayangi kami. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, satukanlah hati kami, tunjukilah kami kepada jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan, dan jauhkanlah kami dari kekejian, baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah telinga kami, bukakanlah mata hati kami, berikan kemampuan kepada kami untuk melihat dengan mata batin yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Luruskan niat kami, kami memiliki cita-cita yang luhur untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran dan hati seluruh anak bangsa ini dalam ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta kepada sesama umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah Pancasila, jagalah NKRI yang kami cintai ini. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Wahai Tuhanku, dengan syafaat al-Mustafa Nabiyina Muhammad SAW, sampaikanlah tujuan kami. Ampunilah kami dari segala perbuatan di masa lalu, wahai Zat yang sangat luas kemurahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Doain kita semua lah, saya lancar. Sampai lama nih masa ini sidang sampai 7 Oktober, lama enggak nih?
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Dr. TB Haji Aceh Hasan Sazili MSI dari fraksi Partai Golkar yang telah membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amin. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir secara fisik dan virtual yang telah memberikan perhatian dan dukungannya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Dan akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan pertama DPR RI tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak hari ini, Senin 16 Agustus 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021. Tugas konstitusional kita telah menanti melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja dan selamat berjuang dalam mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya serta kesehatan bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.